Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya hingga sampai saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu nanti saatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Ya, langsung saja anak-anakku yang saya sayangi, khususnya kelas 8. Sebelum Bapak memulai materi pada pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syaikh Badawi, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, anak-anakku yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat. Amin, Allahumma amin. Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas materi yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab yang pertama, yaitu berita seputar Indonesia. Sebelum Bapak mulai materi, alangkah baiknya kita semuanya membaca umul kitab terlebih dahulu supaya diberi kelancaran serta kemudahan. Amin, Allahumma amin. Ala diniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Ya, langsung saja. Mungkin tidak asing lagi di telinga kalian semua pengertian apa itu berita. Ya, ada yang tahu apa itu berita? Pastinya sudah tahu semuanya. Ya, berita adalah suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang sesuatu kejadian atau sesuatu peristiwa yang sifatnya aktual dan faktual. Nah, aktual adalah informasi terkini yang sedang terjadi. Sedangkan faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sampai sini sudah paham kalian semua? Ya, langsung masuk poin yang pertama, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Ya, sebelum masuk unsur berita, apa sih tujuan berita? Ya, Bapak akan menjelaskan apa itu tujuan berita. Tujuan berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca, penonton, pendengar mengenai sesuatu kejadian. Ya, selanjutnya yaitu menentukan unsur berita. Apa sih itu unsur berita? Ya, unsur berita itu untuk memahami sebuah berita tentunya harus memahami unsur berita terlebih dahulu. Nah, unsur berita diantaranya yaitu ada 5W plus 1H. Nah, ini pengertian 5W. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya, pastinya masih pada bingung apa yang maksud itu semua 5W plus 1H. Yang dimaksud 5W plus 1H yaitu yang pertama itu apa.
apa yang sedang terjadi. Nah, yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Ya, selanjutnya itu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, itu alasannya. Terus selanjutnya yaitu kapan berita itu terjadi. Ya, selanjutnya yaitu yang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya, selanjutnya yaitu tentang poin yang kedua yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Pasti sudah pernah dipelajarkan apa itu meringkas dan apa itu menyimpulkan berita. Yang pertama yaitu meringkas. Meringkas itu apa? Meringkas untuk bertujuan untuk mempermudahkan dalam memahami suatu berita, dalam mengantarkan pada hal-hal yang dianggap penting saja. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana itu cara meringkas. Nah, cara meringkas berita yaitu kalian semua mendengarkan atau membaca berita berulang kali supaya paham terlebih dahulu apa itu berita yang sedang diberitakan. Kemudian yaitu mencatat hal pokok berita. Nah, mencatat pokok hal berita yaitu di sini mencatat hal yang penting-penting saja. Kemudian selanjutnya yaitu membuat ringkasan yang sudah tadi dicatat. Sampai di sini apakah sudah paham? Ya, yang kedua yaitu menyimpulkan isi berita. Teknik yang kalian pakai yaitu kalian dapat menyimpulkan berita yang telah kalian baca dengan cara membaca atau mendengarkan dengan berulang-ulang kali berita secara keseluruhan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Bapak akan menjelaskan. Yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan berita. Seperti tadi, meringkas berita, sama-sama membaca. Yang kedua yaitu menentukan unsur berita. Ya, yang sudah Bapak tadi jelaskan, unsur-unsur 5 berita yaitu ada 5W plus 1H. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Nah, dari beberapa berita yang sudah kalian dengarkan, terus kalian menulis unsur-unsur berita, kemudian disimpulkan berdasarkan unsur berita yang sudah ditentukan. Ya, yang ketiga yaitu tanggapan berita atau isi berita. Tanggapan terhadap berita dapat diberitakan pada seluruh aspek berita, seperti unsur berita, isi berita, gaya bahasa, penulisan berita, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, tanggapan berita sesuatu yaitu kalian semua diwajibkan untuk memberi berita itu diberi persetujuan, sanggahan, atau saran. Nah, itu yang dinamakan tanggapan terhadap isi berita atau sebuah berita. Sampai di sini apakah sudah paham kalian? Ya, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya ada di bawah sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.